قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas Senator DPD RI asal Bali Arya Wedakarna, kaum muslimin. Orang yang kemarin sempat marah-marah dengan petugas frontliner Bandara Ngurah Rai Bali yang memakai jilbab dengan mengatakan sambil membentak-bentak, "Apa agama kamu? Saya maunya yang di frontliner itu adalah putri Bali yang terlihat rambutnya, yang pakai hijir, yang pakai bunga, bukan yang pakai penutup kepala nggak jelas itu. Hina sekali, memalukan, kampungan, kayak orang hutan, dan sebagainya." Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. Apa agama sampean nggak ngajarin? Hah? Hina sekali kamu ini ya. Kayak orang Bali, kayak orang hutan, kayak orang kampungan aja. Kiranya nggak pernah keluar negeri sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Sebelum Indonesia ini ada, leluhur kami sudah lebih dulu keluar negeri. Memang dia ini sudah mengklarifikasi ucapannya, kaum muslimin ya, sudah meminta maaf secara terbuka melalui video. Tapi ya tetap ya, yang seperti itu harus diproses secara hukum. Menuntut supaya Arya Wedakarna ini diproses secara hukum. Kita simak videonya. Yang hadir di sini, kita ketahui bahwa masyarakat Bali itu santun, damai. Masyarakat Bali itu menghormati yang datang ke sini. Tapi hanya karena ulah satu orang yang menodai Bali ini, jelema yang bernama Arya Wedakarna. Betul. Proses. Satu hal yang paling penting, Arya Wedakarna tidak pernah merangkul kami. Arya Wedakarna tidak pernah mengajak kami berdialog. Arya Wedakarna selalu memojokkan kami. Seolah-olah kami hanya pengemis di tanah ini. Nah, itu tadi aksi warga Bali yang jumlahnya ratusan kaum muslimin yang bersatu di dalam forum peduli keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, yang mereka menggeruduk kantor DPD RI Bali. Mereka menuntut supaya Arya Wedakarna ini diproses secara hukum karena pernyataan dia yang sudah rasis dan menistakan syariat Islam. Mengatakan jilbab itu penutup kepala nggak jelas, memalukan, kayak orang hutan, kampungan, dan sebagainya ya. Dan akhirnya ada beberapa perwakilan dari warga yang kemudian diizinkan masuk untuk diajak berdiskusi di dalam kantor DPD RI Bali tersebut untuk membicarakan kasus yang menimpa Arya Wedakarna. Tapi sangat disayangkan kaum muslimin, si Arya Wedakarna ini tidak ada di kantor tersebut. Katanya berhalangan untuk hadir ya. Mungkin takut dia ya. Coba kita simak videonya. Disakiti seperti itu, apakah beliau menerima seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang disebut intelek itu berpikir, Pak, mampu merasa mampu dan mampu merasa. Merasa mampu itu bagaimana dia bisa mengatur sebuah negeri yang besar ini ketika diberikan amanah. Maka dia mampu untuk merasa. Dan merasa mampu bahwa di bawah ini banyak sekali suku dan bangsa. Di sana juga ada agama Islam, ada agama lain. Tidak boleh dia seenaknya untuk mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Ini menjadi pesan kami sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan jagalah seperti itu. Jangan sampai mencari sesuatu dengan cara menjual orang lain. Nah, kaum muslimin, dari video-video yang sudah kita tampilkan tadi, kan sebenarnya masyarakat Bali itu sendiri kecewa dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan si Arya Wedakarna selama ini. Dan lebih-lebih yang terakhir ini, itu sudah menciderai keberagaman dan kerukunan hidup bernegara, berbangsa, dan beragama. Jadi apa yang dikatakan Arya Wedakarna di dalam video klarifikasinya kemarin, yang katanya Perda Bali itu sudah mengatur bahwa para pegawai pelayan publik itu harus menunjukkan kekhasan agama Hindu, yang pakai beras suci, yang pakai apalah ya, itu kan patut dipertanyakan. Apa iya seperti itu? Rasanya itu mustahil kaum muslimin, karena ada unsur pemaksaan di sana. Coba kita simak
pernyataan si Arya Wedakarna itu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihitakarana, Tatwam Asi, Sat Ripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisuda. Nah kaum muslimin, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu jelas dikatakan bahwa negara ini menjamin seluruh warganya untuk dapat memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau memang diharuskan siapa saja yang berposisi sebagai pelayan publik, kemudian diharuskan memakai atribut agama Hindu, ciri khas Hindu, itu kan pemaksaan namanya. Dan itu melanggar perundang-undangan namanya. Melanggar hak azazi manusia. Dan banyak pelanggaran yang seperti itu, ya. Dan lebih lanjut lagi kaum muslimin, ini yang kita tunggu-tunggu. Selain tadi warga Bali yang menggeruduk, mendemo kantor DPD Bali menuntut supaya Arya Wedakarna ini diproses secara hukum dan dipecat dari jabatannya, akhirnya Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam di Bali melaporkan si Arya Wedakarna di Polda Bali. Kita simak videonya. Dengan MUI juga akan melakukan laporan juga ke kepolisian daerah Bali. Ada target untuk proses? Targetnya kita akan kawal terus. Jadi seperti yang mungkin yang terjadi tahun 2017 itu kan sampai saat ini tidak ada di backup kembali. Kita akan minta membuka kembali yang kasus yang 2017 itu dan kasus yang hari ini yang terjadi penghinaan terhadap jilbab. Tadi waktu dia di DPD diterima siapa Pak? Kita diterima oleh kepala kantor karena yang bersangkutan tidak hadir, beliau ada di Tabanan. Terus hasil dari dialog tadi atau pertemuan tadi? Apa yang menjadi tuntutan kita ini akan disampaikan kepada Arya Wedakarna dan ini akan kita kawal apakah itu nanti tuntutan kami itu tersampaikan atau tidak. Terkait menyusul setelah ada pengalaman video itu kan yang bersangkutan membuat video klarifikasi Pak. Ya. Apa Pak sudah mendengar juga dan gimana tanggapannya? Kami untuk klarifikasi, beliau minta maaf sebagai seorang umat Islam. Kami memaafkan, tetapi jalur hukum tetap akan kami lakukan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di masa yang akan datang. Proses hukum sudah berjalan di mana saja, kita lagi proses hukum di kepolisian daerah dan ke Barreskrim tidak ada yang melapor. Ya. Kapan dilaporkan ke Polda itu, Pak? Kemarin. Ya. Nama saya Husnul Fahmi. Ya? Husnul Fahmi. Kalau dari MUI atau dari? Saya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali. Kalau dari aksinya apa? Aksi bela Bhinneka. Ya, aksi umat Islam. Bela Bhinneka ya. Betul, Pak Husnul Fahmi, pimpinan Muhammadiyah Bali. Kalau masalah maaf memaafkan itu mudah. Si Arya Wedakarna minta maaf, tinggal membuat video klarifikasi, permohonan maaf, kemudian di-share, selesai, videonya menyebar. Dan kemudian yang memaafkan juga sama, tinggal membuat video, kemudian di-share, selesai juga. Ya. Tapi proses hukum harus tetap dilakukan. Maaf memaafkan gampang, proses hukum tetap jalan. Supaya orang-orang seperti Arya Wedakarna ini bisa jerah. Ya, jangan kasih kendor. Dan mudah-mudahan si Arya Wedakarna ini diberi hukuman, diberikan sanksi yang berat. Seperti kata Pak Inengah kemarin ya, sanksinya adalah pemecatan. Dan kita tunggu berita selanjutnya kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.